Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Well, walau manga One Piece sebenarnya masih dalam masa hiatus, tapi tenang, kita masih dikasih sesuatu buat dibaca karena One Piece Road to Laugh Tale volume 1 udah rilis. So, kira-kira informasi apa aja yang bakalan dikasih di volume 1 itu? Tanpa banyak basa-basi lagi ya, Mr. K-nya ya maksudnya ya. Monggo, enjoy Road to Laugh Tale volume part 1. Let's go! Informasi pertama yang menarik buat dibahas, sebenarnya kita kembali dikasih timeline perjalanan dari sang mantan Raja Bajak Laut, siapa lagi kalau bukan Goldie Roger. Pokoknya ternyata udah 77 tahun yang lalu sejak seorang anak bernama Roger lahir di kota Laguton, East Blue. Tapi sayangnya kapan sebenarnya bajak laut Roger dibentuk pertama kali, kita masih belum dikasih informasi itu di One Piece Road to Laugh Tale volume pertama kali ini. Cuman meski begitu ya, kita dikasih penjelasan kalau 50 tahun yang lalu adalah waktu dimana Roger mulai dijuluki sebagai Rookie. Ya, buat yang lupa, di Arc Sabaudi saat Rayleigh sedang bercerita, Brook dulu ya pernah dengan entengnya bilang kalau dia mengingat seorang rookie bernama Roger. Dan ternyata hal itu udah 50 tahun yang lalu dari timeline saat ini, dimana berarti ya Brook bisa kita bilang udah menjadi seorang bajak laut dalam waktu yang sangat lama. Dan itu semua tentunya bisa terjadi karena efek dari kekuatan buah iblis Yomi Nomi yang dia makan. Lanjut, satu hal menarik lainnya dari timeline perjalanan Roger adalah waktu dia berhasil sampai ke pulau terakhir. Dan waktu dia membubarkan kelompok bajak lautnya ternyata terjadi di waktu atau tahun yang bersamaan. Ya, semua hal ini harusnya menjadi teka-teki di mana apa sebenarnya alasan dari sang mantan Raja Bajak Laut itu. Namun saat ini kita semua mungkin udah bisa menebak alasan dibalik bubarnya bajak laut Roger yang bersamaan dengan sampainya dia di pulau terakhir tentu berhubungan dengan beberapa kemungkinan. Tapi salah satu yang terkuat selain umur Roger udah gak lama, dia pasti udah tahu kalau ujung dari perjalanan bajak laut Roger udahlah gak ada. Karena apa yang menunggunya hanyalah orang yang akan mewarisi tekad Joy Boy. Seperti apa yang telah dia ketahui setelah sampai di pulau terakhir, di mana Roger di situ mempelajari sejarah sebenarnya dari dunia, sekaligus menjadi momen di mana Roger tahu kalau bukan dirinya lah yang bakal melanjutkan apa yang tertulis di akhir perjalanannya. Terakhir dari timeline Roger sendiri ditutup dengan sangat baik, di mana kita dikasih tahu kalau beberapa pertanyaan emang masih menjadi misteri, dan hal itu emang seperti dibuat sengaja menjadi misteri dan sampai kapanpun gak akan pernah dibahas oleh Oda Sensei. Entah apa alasannya, yang pasti misteri yang belum terpecahkan ini ya emang udah menjadi bagian dari cerita, dimana dalam suatu cerita terkadang emang masih tersisa beberapa hal yang masih menjadi puzzle. Dan di buku Road to Laugh Tale ini sebenarnya udah Sensei sadar akan hal itu, makanya di sini ya juga dibahas 3 hal yang paling menjadi misteri sekaligus berhubungan dengan sosok Goldie Roger. Mulai dari hubungannya dengan Portgas di Rope yang pasti ngebuat semua orang penasaran, lalu alasan pemberian nama S kepada anaknya yang kemungkinan terinspirasi dari pedang kesayangan Roger selama masih aktif sebagai bajak laut, yang mana hal itu mungkin menjadi bukti dari kasih sayang seorang orang tua. Atau ada juga momen Shanks yang menangis di pelukan Roger di akhir perjalanannya, yang tentu aja momen itu ya membuat orang-orang ya bertanya-tanya hingga saat ini. Lalu yang paling menjadi misteri pastinya impian utama dari orang bernama Goldie Roger yang kita tahu akhir-akhir ini ya baru aja diparalelkan dengan impian dari Luffy. Next, setelah beres sama timeline dari Goldie Roger, kita lanjut ke pembahasan batu poneglyph, di mana lagi-lagi ya ternyata nama dari Lord Poneglyph bukanlah kata yang sesungguhnya. Soalnya yang bener itu ternyata adalah Lord Poneglyphs, yang kata L dan R sendiri kayaknya udah makanan sehari-hari buat dimainin di negeri Jepang. Karena kalau dari pengucapan mereka ya, kedua huruf itu gak bakalan terdengar berbeda, makanya kita sangat sering tertipu oleh permainan kata ini. Kayak misalnya dulu sebelum terungkapnya nama pulau terakhir adalah Laugh Tale, kita percaya kalau pulau terakhir bernama Raftel. Ya sebenarnya gak terlalu banyak informasi yang berbeda dari yang kita tahu selama ini tentang batu poneglyph yang dibahas di One Piece Road to Laugh Tale volume 1 ini. Soalnya kayak misalnya ya, ada informasi tentang seenggaknya ada 30 batu unik yang tersebar di dunia, di mana 9 batu penting harus disatukan untuk menjadi sebuah Rio Poneglyph. Yang mana kita tahu awalnya Robin aja sempat salah paham dengan hal ini, soalnya dia malahan hanya mencari batu yang katanya Rio Poneglyph saja. Karena Robin hanya tertarik untuk mengungkap sejarah dunia, tapi
Tapi padahal ya, sebenarnya untuk mencapai sebuah Rio Poneglyph, Robin harus menggabungkan semua informasi dari 9 batu penting. Belum lagi ditambah ada 4 Lot Poneglyph yang dianggap bisa menuntun seseorang untuk bisa sampai ke pulau terakhir, di mana di sana mereka juga kembali akan mengetahui sejarah asli dari dunia dan sekaligus mendapatkan apa yang disebut One Piece. Terakhir, seperti yang kita tahu, batu Poneglyph yang juga dibuat oleh para tetua dari klan Kozuki karena mereka terkenal akan bakatnya yang bisa memahat sekaligus membaca aksara atau bahasa kuno yang ada di atas batu unik itu. Sehingga mereka jugalah yang kemungkinan menyebarkan seluruh batu ini ke penjuru dunia. Terus di halaman selanjutnya kita dikasih informasi seputar Rocks the Sebek, di mana di halaman itu juga ya sebenarnya gak ada informasi yang terlalu penting terungkap. Karena baik para kru yang terkenal kuat dan saling tidak percaya satu sama lain hingga akhirnya mereka berpisah dan menjadi orang-orang yang terkenal di eranya masing-masing. Kayaknya semua informasi tentang hal itu udah biasa kita dengar. Lalu yang bikin kalian penasaran kayak kejadian di God Valley atau nama dari kapal Kurohige yang mengandung Sebek, semua hal itu masih belum dikasih penjelasan tambahan. Jadinya gak ada informasi apa-apa yang bisa mengejutkan kita seputar orang paling berbahaya pada eranya itu. Nah, selain beberapa timeline tadi, di volume pertama ini kita juga dikasih beberapa gambaran atau konsep awal dari arc Wano Kuni, sehingga kita tahu kayak gimana ide awal dari Oda Sensei sebelum akhirnya berubah jadi apa yang kita baca selama ini. Misalnya aja kayak sketsa awal dari baju apa yang akan digunakan oleh para kru SHP, mulai dari sebelum penyerangan di Pulau Onigashima sampai memulai pertarungannya di sana. Bahkan dari sketsa itu aja kita bisa tahu kalau Oda Sensei emang udah ngerencanain Zeus menjadi bagian dari kekuatan Nami, karena apa yang bakalan dipakai sama Zeus saja ya udah disiapin sejak awal. Terus gak berhenti sampai di situ aja, soalnya konsep atau ide awal tentang para pengikut Oden aja ternyata awalnya memiliki ide yang berbeda. Dimana kalau saat ini ya kita mengetahui ada 9 Red Scarbat atau 9 Akaze yang diketahui sebagai 9 samurai yang melayani Kozuki Oda. Tetapi ya awalnya Oda malah hanya ingin membuat 7 orang aja dan dinamakan sebagai 7 Scoundrels atau yang dalam bahasa Indonesia bisa disebut 7 bajingan. Seperti Mister kayak mungkin ya. Dan uniknya salah satu dari 7 samurai itu bakalan diisi oleh Tengyama Hitetsu, yang mana dia bakalan dijuluki sebagai Hitetsu of the Wind. Ya, kalau aja ide awal ini dijadikan realisasi oleh Oda Sensei, mungkin rencana mengubah Tengyama Hitetsu menjadi Kozuki Sukiyaki pun gak bakalan terjadi, karena tentu aja ya hal itu bakalan saling bertentangan. Atau Oda Sensei bakal punya ide lain. Wah, entahlah, manga ini terlalu rumit isi pikirannya, Rek. Well, pokoknya di beberapa halaman terakhir, fokus dari One Piece Road to Laugh Tale volume 1 ini bakalan nunjukin beberapa perbedaan maupun persamaan, karena ternyata beberapa ide dari Oda Sensei gak langsung dia masukin ke cerita miliknya. Sehingga di sketsa awal terkadang memiliki perbedaan yang cukup banyak, kayak misalnya momen kedatangan dari Law, Luffy, dan Kid yang ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di cerita yang kita ketahui. Tapi ada juga hal yang sama, kayak misalnya rencana membuat Kozuki Momonosuke menjadi dewasa, dan bahkan cara bagaimana Momo menjadi dewasa pun telah dipikirkan dengan sangat matang. Atau contoh lain mungkin jurus iblis milik Nico Robin yang ternyata pada konsep awal pun udah mirip dengan apa yang kita tahu di cerita aslinya. Ya, pokoknya sebenarnya perbedaan atau kesamaan itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Karena selain emang suatu cerita membutuhkan berbagai improvisasi hingga sampai ketemu formula yang dianggap terbaik, kita juga tahu kan kalau Oda Sensei harus bekerja dengan pihak editor, dimana perbedaan pendapat pasti merupakan hal yang sering terjadi. Makanya terkadang cerita berubah bukan karena keinginannya pun pasti pernah dirasakan oleh sosok seperti Oda Sensei. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat One Piece Road to Laugh Tale volume 1-nya. Kemungkinan volume 2 bakalan memberikan informasi yang lebih menarik lagi, karena katanya ya fokusnya bakalan membahas para bajak laut yang sempat tergabung menjadi Yonko. Wow. So, see you again next time. Adios, Karamilos. This is everyone. Salam.